Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyoroh. Saya dari Prodi Pendidikan IPA STKIP Sinar Cendekia. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Simak ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP, yaitu pada RPP Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004, kemudian RPP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006, RPP Kurikulum 2013 atau yang disebut dengan Kurtilas, dan juga RPP yang terbaru yaitu RPP 1 lembar. Sebelum belajar lebih jauh, kita harus paham dulu ya teman-teman terkait dengan pengertian dari RPP itu sendiri. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP adalah suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan juga pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus, yaitu menurut Unandar 2011. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan dibahas yaitu terkait dengan karakteristik, kelemahan, dan juga kelebihan dari setiap RPP, yaitu pada RPP KBK 2004, RPP KTSP 2006, RPP pada Kurtilas, dan juga RPP 1 lembar. Yang pertama adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 atau KBK 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, yaitu berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 atau KBK 2004. Di antaranya adalah menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan juga keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Kemudian, sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif, serta penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya untuk penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Berikut merupakan kelemahan dan juga kelebihan dari RPP Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kelebihannya yaitu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan juga metode yang bervariasi. Kemudian menggunakan keseluruhan sumber belajar. Kemudian mencakup komponen-komponen yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan juga indikator secara rinci. Serta terdapat materi ajar yang bisa membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan kelemahannya adalah kompetensi yang dicapai lebih menekankan pada aspek kognitif saja, sehingga kurang memperhatikan aspek afektif dan juga psikomotorik. Penilaian lebih dominan pada aspek kognitif atau pengetahuan, serta mata pelajaran tidak disajikan secara holistik. Yang kedua, saya akan membahas tentang kurikulum
tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah dan sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan juga silabus. Berikut ini disajikan karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Yang pertama, pemberian otonomi lebih luas kepada sekolah dan juga satuan pendidikan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua lebih tinggi. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan juga profesional. Serta yang keempat adalah tim kerja yang kompak dan juga transparan. Kelemahan dan juga kelebihan dari RPP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kelebihannya yaitu kebebasan dalam pengembangan yang dilakukan oleh guru. Kemudian mencakup komponen-komponen yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi pembelajaran yang disajikan secara rinci, serta standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, yaitu untuk melatih berpikir kritis dan juga logis, elaborasi untuk melatih bekerja sama, dan konfirmasi dari guru. Adapun kelemahannya yaitu mata pelajaran tertentu hanya mendukung kompetensi tertentu saja. Kemudian lebih menekankan pada aspek kompetensi. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi atau proses hasil dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala, serta kompetensi belum menggambarkan secara holistik antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga adalah kurikulum 2013 atau disingkat dengan Kurtilas. Kurikulum 2013 menjadi penyempurna dari kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Adapun karakteristik dari kurikulum 2013 yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, kemudian rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan juga psikomotorik. Kemudian sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang akan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing elements kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Seperti halnya pada RPP kurikulum sebelumnya, RPP kurikulum 2013 ini juga memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kelebihannya yaitu tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, baik sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Kemudian menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach.
yaitu standar proses dalam pembelajaran mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta, sehingga dalam hal ini siswa akan menjadi lebih aktif. Kemudian, standar penilaian menggunakan penilaian otentik atau berdasarkan proses dan hasil, sehingga tidak hanya menekankan pada kognitif saja, namun menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Adapun kelemahannya yaitu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013 ini. Kemudian, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013, sehingga juga berakibat pada pembentukan RPP. Kemudian tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan juga hasil dari kurikulum 2013. Berikut ini merupakan kelemahan dan juga kelebihan dari RPP 1 lembar. Kelebihannya yaitu RPP ini lebih praktis, singkat, padat, dan juga jelas. Kemudian sesuai pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian, sedangkan komponen lainnya itu hanyalah sebagai pelengkap saja. Kemudian meringankan tugas guru dalam pembuatan RPP. Adapun kelemahannya yaitu tidak bisa dilihat arahnya karena tidak diketahui indikator proses pembelajaran serta kemungkinan proses pembelajaran akan menjadi lebih santai karena bisa dilakukan tanpa harus tatap muka langsung karena yang menjadi patokan itu hanyalah tercapainya tujuan pembelajaran. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari perbedaan baik karakteristik kurikulum maupun perbedaan dari setiap RPP-nya yang terkait dengan kelemahan dan juga kelebihan, saya juga akan menampilkan salah satu contoh dari RPP, yaitu RPP 1 lembar. RPP 1 lembar yang saya buat yaitu pada tingkat satuan pendidikan SMP. Untuk mata pelajarannya yaitu ilmu pengetahuan alam, biologi. Kemudian kelas 7 semester genap, materi pokoknya sistem organisasi kehidupan dan alokasi waktunya 3 kali 40 menit atau 120 menit. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah mampu menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Kemudian menjelaskan tentang sistem. Ketiga, melakukan pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop. Keempat, melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan mikroskop. Kelima, menjelaskan pengertian organ. Keenam, membedakan antara jaringan, organ, dan juga sistem organ. Ketujuh, menjelaskan konsep sistem organ dan organisme. Kedelapan, menyebutkan 3 contoh sistem organ yang menyusun organisme. Kesembilan, memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil proyek sel. 10. Peserta didik dapat melakukan kerja ilmiah di sekolah atau di laboratorium. 11. Peserta didik dapat melakukan pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop. Dan ke-12 adalah peserta didik dapat melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan mikroskop. Baik, untuk metode pembelajarannya yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Metodenya diskusi dan eksperimen dan modelnya yaitu discovery learning. Untuk media pembelajarannya yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, laboratorium IPA sekolah, dan perpustakaan sekolah. Sedangkan alatnya yaitu menggunakan penggaris, spidol, papan tulis, laptop dan infocus, serta slide presentasi atau PPT. Untuk sumber belajar, yang digunakan adalah buku IPA kelas 7 Kemendikbud, buku lain yang menunjang, serta multimedia interaktif dan juga internet.
Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan dilakukan selama 15 menit. Yang pertama dilakukan guru yaitu membuka dengan salam pembuka, kemudian memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengajak siswa untuk berdoa untuk memulai pembelajaran. Kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Ketiga, menyiapkan baik fisik maupun psikis dari peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Keempat, melakukan persepsi dengan mengajukan pertanyaan ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Kelima, memberikan motivasi dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu disebut dengan kegiatan inti. Alokasi waktunya selama 90 menit. Yang pertama yaitu stimulation, yaitu guru menanyakan gambar atau foto, video yang relevan. Kemudian pemberian materi konsep organisasi kehidupan oleh guru. Yang kedua yaitu problem statement, yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang telah disajikan dan akan menjawab melalui kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu data collection. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi. Peserta didik juga dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, kemudian mengumpulkan materi, mempresentasikan, dan saling bertukar informasi. Keempat, data processing. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan berdiskusi. Kemudian mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja, serta peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi konsep organisasi kehidupan. Kelima, yaitu verification. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber. Kemudian, peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu generalization. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan dan juga mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kegiatan terakhir dari pembelajaran yaitu kegiatan penutup. Alokasi waktunya selama 15 menit. Yang pertama, peserta didik membuat resume atau creativity dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan. Kedua, guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran konsep organisasi kehidupan. Ketiga, guru memberitahu tentang materi apa yang akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. Keempat, guru mengajak siswa untuk berdoa setelah pembelajaran selesai. Dan kelima, atau terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. Setelah kita mempelajari materi tadi, dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pembelajaran diperlukan sebuah rencana agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. RPP dibuat untuk dijadikan acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan juga efisien. RPP pada setiap kurikulum memiliki perbedaan seiring dengan perubahan kurikulum tersebut, dan masing-masing RPP pada setiap kurikulum memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, guru harus fokus pada tujuan dan juga hasil belajar siswa.